Intinya bagi saya adalah Yusuf Mansur sampai hari ini masih punya aset, masih punya rumah dan segala macam hartanya, tentu sangat banyak sekali bagi kita ini orang-orang kecil. Dan juga dia masih bersama Jody Broto Suseno masih mengelola warung Stick and Stick yang kemudian ini pernah diungkapkan oleh Bapak Iqbal. Sejatinya penistaan agama itu adalah orang-orang yang kemudian menggunakan dalil-dalil ayat Al-Quran untuk kepentingan perutnya sendiri. Berhenti untuk makan di sana, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Berita mengenai kekalahan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Bogor, di mana penggugatnya adalah Ibu Ilis Rahmawati, yang mana kasusnya adalah investasi batubara di tahun 2009, semakin santer terdengar dan kini makin ramai dibicarakan di lini masa Twitter, teman-teman. Nanti juga saya akan bacakan kutipan-kutipan dari media berita dan juga komentar-komentar dari para netizen, teman-teman. Dan sampai detik ini belum ada tanggapan resmi dari Yusuf Mansur terkait berita ini, terkait kekalahan dirinya di Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman. Padahal di waktu lalu Yusuf Mansur sangat aktif menanggapi berita-berita yang mengenai dirinya. Bahkan Yusuf Mansur ini kerap menanggapi berita-berita para artis. Namun miris bagi saya adalah ketika menyangkut nasib umat, menyangkut dirinya sendiri, dia bungkam seolah-olah tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Ini bagi saya adalah sebuah hal yang sangat miris, dan ini dari sudut pandang umat ini sangat zolim sekali. Karena bagaimana tidak, kita sama sekali tidak melihat itikat baiknya gitu, untuk kemudian minimal menemui para korban-korban ini yang menyangkut dirinya sendiri, teman-teman, menyangkut nama dia, teman-teman. Kok sepertinya cuek banget dan kayak tidak peduli begitu. Saya akan tampilkan video cuplikan dari detik.com, teman-teman. Baik, ini adalah berita-berita yang ditampilkan di lini masa Twitter yang mulai ramai dibicarakan oleh netizen. Dari detik.com, Ustadz Yusuf Mansur dan rekan-rekannya harus membayar ganti rugi Rp 4 miliar 75 juta setelah Pengadilan Negeri Kota Bogor mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Ibu Lilis Siti Rohma. Gugatan tersebut terkait kasus investasi batubara pada tahun 2009. Dari beritakan ID News, pengakuan korban kasus investasi Yusuf Mansur, uang Rp 250 juta lenyap, dijanjikan pahala mengalir. Dari arrahma.id, kalah gugatan investasi batubara, Yusuf Mansur wajib bayar 4 miliar. Via @arrahma. Oposisicerdas.com, pengakuan korban kasus investasi Yusuf Mansur, uang 250 juta lenyap, dijanjikan pahala mengalir. Nanti teman-teman silakan searching di Google, itu sudah mulai banyak bermunculan beritanya. Namun anehnya Yusuf Mansur belum memberikan klarifikasi terkait masalah ini, teman-teman. Demokrasi News, pengakuan korban investasi sama ya, teman-teman, silakan dilihat. Ustadz Yusuf Mansur kalah gugatan investasi batubara, wajib bayar 4 miliar. Ini di repost. Kemudian dari CNBC Indonesia, Yusuf Mansur kalah gugatan, mesti ganti rugi investasi batubara 4 miliar. Informasi selebriti, insert Trans TV, 17 jam yang lalu diposting. Penampakan rumah Ustadz Yusuf Mansur yang megah jadi sorotan. Ini karena muncul berita dia kalah 4 miliar, teman-teman. Jakarta, insert live, Ustadz Yusuf Mansur harus membayar uang sebesar 4 miliar karena kalah gugatan atas kasus investasi batubara yang diajukan Ilis Siti Rohma. Dalam sidang putusan Ekord yang digelar pada 18 September 2024, Pengadilan Negeri Bogor mengharuskan Yusuf Mansur dan kawan-kawannya untuk membayar uang Rp 4 miliar kepada Lilis Rohma. Kalah gugatan dan harus membayar ganti rugi miliaran rupiah. Kekayaan Ustadz Yusuf Mansur pun menjadi sorotan.
1. Ustadz Yusuf Mansur dan keluarganya tinggal di rumah mewah dan megah berada di kawasan Cipondoh, Tangerang. 2. Bangunan rumah mereka didominasi warna putih, hunian sang ustadz memiliki halaman yang luas dan penuh tanaman hijau. Sangat nyaman sekali teman-teman, tentunya ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Artinya dari ini, kenapa saya bacakan informasi ini? Karena ini memberikan informasi kepada kita bahwa Yusuf Mansur sangat mampu membayar kerugian yang dialami oleh para korban. Ada tempat duduk santai di halaman rumahnya yang menjadi spot favorit. Suasananya tampak menyejukkan karena berada di perpaduan pohon-pohon hijau dan kolam ikan. Foto ini sepertinya Yusuf Mansur ketika diwawancari oleh detik.com. Nanti saya akan tampilkan cuplikan videonya. Diwawancara oleh detik.com dan di situ Yusuf Mansur mengaku atau menyatakan bahwa jika ada yang merasa menjadi korban atau dirugikan, tidak usah repot-repot ke pengadilan. Silahkan datang saja ke rumahnya, nanti diganti duit. Itu kata Yusuf Mansur dengan bahasa dan nada yang sangat yakin sekali. Tapi kenyataannya teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, begitu rumahnya didatangin oleh para korban, Yusuf Mansur tidak muncul batang hidungnya. Bahkan di pengadilan pun, Yusuf Mansur sama sekali tidak datang, tidak hadir. Sampai kemudian putusan itu diketuk palu, Yusuf Mansur tidak muncul batang hidungnya. Sama sekali teman-teman. Siap dah tuh. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Tak hanya kolam ikan, rumah ini juga memiliki kolam renang mewah bak hotel bintang 5. Kolam renang ini dilengkapi gazebo multifungsi yang bisa digunakan untuk acara barbekyuan bareng keluarga. Asik banget rumahnya nih. Saat memasuki dalam rumah, interiornya mengusung konsep American klasik. Cat dinding putih dengan aksen kayu membuat tampilan ruangan jadi elegan. Ruang tamu dan ruang keluarga dibiarkan menyatu, memberikan kesan hangat. Konsep open space ini jadi tampak lebih lega. Mewah banget kelihatan teman-teman. Ustadz Yusuf Mansur membangun perpustakaan kecil di rumah khusus untuk menyimpan koleksi buku-bukunya. Buku-buku tersebut tersusun rapi di lemari putih. Rooftop rumah Ustadz Yusuf Mansur ini sering juga ya diposting di akun IG beliau Yusuf Mansur. Sukses bikin pangling. Bagian teratas rumah sang Ustadz ini disulap menjadi saung-saung untuk berkumpul keluarga. Dan yang terakhir saya tambahkan bahwa Yusuf Mansur itu memiliki bisnis yang dia jalankan sampai hari ini, yaitu warung Stick and Shake. Dia bergabung di tahun 2010. Bisnis ini didirikan oleh Jody Brotoseno dan keluarga. Lalu kemudian Yusuf Mansur bergabung di tahun 2010. Ini pernyataan Yusuf Mansur sendiri di TV One. Dia bergabung di sana bersama istrinya Maimunah dan juga Jody Brotoseno bersama-sama kemudian mengembangkan bisnis kuliner warung Stick and Shake ini. Inilah alasan mengapa kemudian kami menggaungkan hashtag boykot warung Stick and Shake teman-teman. Karena kami melihat ini adalah bisnis yang sangat lancar gitu. Seharusnya Yusuf Mansur ini memiliki omset yang banyak. Omsetnya kami taksir itu miliaran. Berdasarkan pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa pajak warung Stick and Shake itu 200 juta per hari. 200 juta per hari teman-teman. Bisa dikalkulasikan dalam 1 bulan. Kalau pajaknya saja 200 juta per hari, bagaimana dengan omsetnya teman-teman? Tadi Ustadz mengatakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak. Artinya itu kan nilainya sangat besar. Besar, pendapatannya? Selalu omset ya kaliin 10 aja. Kan itu kan pajak resto, nggak ada yang aneh. Semua pemain resto pasti paham, itu pajak resto. Misalkan di omsetnya 100 juta, pajaknya 10 juta. Udah itu untuk di bisnis? Di bisnis kuliner, itu udah otomatis tuh. Nah di warung Stick and Shake, saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Artinya sebenarnya yang bikin geram saya itu adalah teman-teman, kenapa Yusuf Mansur sangat mempersulit korban ini untuk kemudian meminta haknya dikembalikan? Kenapa? Padahal dia punya duit yang sangat banyak. Apakah dia tidak takut dengan pengadilan akhirat? Dan kepada kalian teman-teman yang mengatakan bahwa kan investasi bisa rugi bisa untung. Jangan mau untungnya saja. Kok ketika rugi kalian meminta ganti rugi? Begini teman-teman. Beberapa investasi yang kemudian dicanangkan oleh Yusuf Mansur, ini rata-rata sama modenya. Yaitu ketika orang-orang sudah menginvestasikan duitnya, bisnis-bisnis ini bukan kemudian gagal atau bangkrut atau bagaimana, tidak. Seolah-olah menghilang gitu loh. Nggak ada informasi kepada para investor.
bahwa ini perkembangannya seperti apa, tidak ada informasi kepada investor bahwa ini bangkrutnya. Kenapa tidak ada, teman-teman? Mengendap dan menghilang begitu saja. Bahkan rumah Adiansah, salah satu dari orang yang berperan penting dalam investasi kasus batubara ini, alamat rumahnya saja palsu, teman-teman. Kenapa saya katakan palsu? Ketika ditelusuri oleh Pak Darso Arif, alamat rumah Adiansah yang dilaporkan tahun 2009, ditelusuri beberapa waktu lalu oleh Pak Darso Arif, ternyata rumah itu sudah lama ditempati oleh seseorang gitu. Dan itu bukan Adiansah. Seorang pejabat malah. Dan itu bukan Adiansah. Bahkan dia tempati rumah alamat itu sejak tahun 2006. Artinya dari awal memang alamat ini bukan alamat milik Adiansah, teman-teman. Dan sampai sekarang Adiansah tidak pernah ditemukan, teman-teman. Jangankan hadir di pengadilan, ditemukan saya tidak ada, teman-teman. Maka dari itu, saya rasa bahwa korban-korban ini memang berhak untuk meminta uangnya dikembalikan. Karena memang investasi ini tidak jelas. Dan saya duga kuat, ini adalah investasi bodong sejak awal, teman-teman. Karena rata-rata para korban yang kami wawancarai mengatakan bahwa mereka menerima manfaat itu paling 3 bulan pertama. Saya menduga ini 3 bulan pertama itu adalah uang mereka sendiri yang dibikin kayak seolah-olah kayak subsidi silang. Mereka investasi 250 juta, 500 juta, berapa miliar gitu. Dikembalikan, dikasih 50 juta bulan pertama, mungkin 10 juta bulan kedua. Ini kan hanya duit-duit mereka saja gitu. Lalu kemudian bulan keempat, kelima sudah wallahu alam bisawaf, nggak tahu kemana jejaknya gitu. Kan ini kemudian menimbulkan tanda tanya, ada apa dengan Yusuf Mansur? Kenapa setiap kali Yusuf Mansur membuat bisnis yang itu kemudian mengajak para umat untuk kemudian berpartisipasi, rata-rata bangkrak, teman-teman. Rata-rata mandek di tengah jalan. Tapi ketika Yusuf Mansur kemudian bergabung di warung Stick and Stick, ini lancar-lancar saja sampai hari ini gitu. Kan aneh gitu. Kan aneh. Dan satu hal lagi, Yusuf Mansur pernah tidak mengakui sebagai komisaris di PT Adi Partner Perkasa. Sementara pengadilan membuktikan dengan putusannya di tahun 2011-2012, ketika kemudian sebuah bank menuntutnya, itu Yusuf Mansur di situ ditulis sebagai komisaris di PT Adi Partner Perkasa. Artinya kan sudah ada kebohongan di sini, teman-teman. Dimana sering saya katakan, kebohongan itu sangat dekat dengan penipuan, teman-teman. Untuk apa kita berbohong kalau bukan untuk menipu? Gitu. Seperti itu, teman-teman. Mari kita lanjutkan komentar dari para netizen, karena ini sudah masuk ke lini masa Twitter, jadi ada banyak komentar dari para netizen. Dari Cak Hum, ini akun centang biru ya, teman-teman. Dari mana duitnya? Ini mengutip kata-kata Yusuf Mansur yang ketika video viralnya itu menggebrak-gebrak meja mengenai pay train ya, teman-teman. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Wek, mampus. Dari Rea, ini centang biru juga. Kemudian dari Ata, apalagi ini? Ya kasus yang menimpa Yusuf Mansur gitu. Dari Dian Anjani, 4 miliar mah gampang cuk. Kecil itu mah, ini satir sepertinya, sarkas. Coba lu sedekah 1 miliar, dijamin bisa beranak jadi 10 miliar. Pan lu pernah ngomong, sedekah motor bisa beranak jadi Avanza. Ini pernyataan dia sendiri dan sering saya menantang Yusuf Mansur. Kalau memang ajarannya itu betul, apa yang dia sampaikan itu benar, tolong dipraktekkan. Dan Yusuf Mansur sangat bisa mempraktekkan itu gitu. Karena hari ini dia punya kewajiban untuk kemudian membayar sebesar 4 miliar. Walaupun itu ditanggung renteng bersama tergugat yang lain, teman-teman. Paling bener Ucup stay, bikin Palem aja. Dia jualan madu. Kayak travel haji umroh juga kayak lewat jalan yang benar. Tapi emang hobi kali dia suka nipu. Padahal image-nya dia bangun susah payah. Sejatinya penistaan agama. Ya seperti ini. Maaf, aku keras, tetapi sangat berani sekali kalau cari uang dengan dalih agama. Hayu, selain agama yang sakral dari itu adalah rakyat. Bagaimana mereka mencari nafkah dan lain-lain? Maaf, tidak perlu minta maaf, kawan. Saya sependapat dengan Anda bahwa sejatinya penistaan agama itu adalah orang-orang yang kemudian menggunakan dalil-dalil ayat Al-Quran untuk kepentingan perutnya sendiri. Bayar Pak Ustadz, daripada udah mimpi ketemu Nabi, malah diem di neraka gara-gara hutang. Nauzubillah. Nah lo, akhirnya hukum dan negara bisa menang juga melawan koalisi dan kolaborasi. Ini presiden buruk bagi kawan-kawan. Ngeri ini Pak. Ngeri ini Mbak Pau. Nggak paham. Gara-gara dia gue musuhan sama adik gue. Mungkin beda pendapat ya. Ada yang support Yusuf Mansur, ada yang kritik Yusuf Mansur. Ustadz main batu bara, ya udah hidupnya belepotan arang. Dakwanya cuma kamuflase buat ngumpulin cuan dari umat.
Bisa kita tengok teman-teman, ceramah-ceramah Yusuf Mansur di masa lampau itu selalu diakhiri dengan ending mengumpulkan sedekah, yang mana sampai hari ini kita tidak tahu itu ngalirnya kemudian kemana, berakhirnya di mana sedekah itu gitu. Namun anehnya ketika kemudian mulai muncul kritikan tentang konsep sedekah yang dibawakan oleh Yusuf Mansur, semenjak itu Yusuf Mansur sudah mulai hampir tidak terlihat kemudian menceramahkan tentang sedekah di setiap ceramah-ceramah dia gitu. Saya melihat ceramah-ceramah terbaru dan bisa teman-teman riset juga ya, perbedaan ceramah Yusuf Mansur di waktu lalu dan di hari ini gitu. Nah bagus, penjarakan aja. Nih orang jualan agama buat nipu orang. Masukin bui kalau memang ngibul gitu aja repot. Dia mah tinggal sedekah 40 juta langsung diganti 4M. Lagi-lagi ini senjata makan tuan ya teman-teman. Ini pernyataan Yusuf Mansur sendiri. Kata Ucup, uangnya dari mana? Sita asetnya kalau nggak mau bayar. Sudah banyak meresahkan, kedek aslinya mulai terbuka. Ya, asetnya banyak. Salah satunya warung Stick and Stick yang sering saya angkat, teman-teman. Bahkan hari ini saya suarakan untuk boykot warung Stick and Stick. Karena ini untuk kemudian menggugah hati Yusuf Mansur. Semoga saja beliau dapat hidayah gitu. Ayo bayar sesuai perintah Pengadilan Negeri Kota Bogor. Setelah 20 Oktober, ini orang gimana ya? 20 Oktober itu sepertinya pelantikan ya. Gampang, suruh aja orang tua santri patungan jualan surga. Nauzubillah. Hahaha, belum kasus-kasus yang lain. Ya emang banyak teman-teman. Kita akan mengangkat satu persatu kasusnya. Insya Allah sampai selesai satu persatu teman-teman. Ini memang memakan waktu dan energi tidak sedikit. Tapi insya Allah bismillah kami bersama orang-orang baik yang kemudian ada yang mensupport dan ada juga yang kemudian membantu dengan tenaganya teman-teman. Bismillah pokoknya. Kami akan tetap berjuang di jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Uang umat itu harus dikembalikan. Tidak bisa lagi berkata uangnya dari mana. Ya bagus, nyatanya warga Paitren juga nggak ada pengembalian setelah tutup. Betul. Alhamdulillah akhir ceritanya sudah dimulai. Saran gue buat Yusuf Mansur, minta tolong sama Haritanu. Lu jilatin tuh. Begini ya teman-teman, kita boleh mengkritik, tapi kita tidak pantas untuk menghina. Itulah bedanya kita dengan mereka yang tidak bisa berpikir teman-teman. Kita boleh mengkritik, itu membangun dan semoga saja kemudian orang yang kita kritik bisa lebih baik. Karena kita pun belum tentu lebih baik daripada dia. Yang jadi masalah ketika kritikan itu kita bumbui dengan hinaan teman-teman, dengan hujatan gitu. Hukum aja kalau nggak mau bayar utang, satu demi satu. Makin stres dah itu nanti. Impes bodongkah atau sekitar skema panci, skema ponzi ya. Ya mirip-mirip. Dua hal yang kemudian saya pernah bahas ini, skema ponzi itu diduga kuat untuk Paitren dan kemudian ini investasi batubara. Saya sangat menduga ini memang bodong sejak awal teman-teman. Ya itulah komentar-komentar dari netizen yang budiman di lini masa Twitter dan tanpa mengucilkan media-media sosial yang lain, tapi saya menganggap bahwa Twitter ini isinya orang-orang keras dan penuh dengan logika gitu, sangat aktif sekali ketika berkomentar dan saya aktif di Twitter dan memang orang netizen di Twitter ini ketika kemudian membangun sebuah mengkritik sebuah masalah, mereka sangat kompak sekali teman-teman. Baik, itulah komentar-komentar para netizen di Twitter dan juga berita-berita yang diulas di timeline Twitter, teman-teman. Silakan teman-teman riset sendiri bagaimana kemudian berita-berita itu mengungkapkan kekalahan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Bogor. Intinya bagi saya adalah Yusuf Mansur sampai hari ini masih punya aset, masih punya rumah dan segala macam hartanya tentu sangat banyak sekali bagi kita ini orang-orang kecil. Dan juga dia masih bersama Jody Brotoseno masih mengelola warung Stick and Stick yang kemudian ini pernah diungkapkan oleh Bapak Iqbal, di mana sekali lagi saya katakan bahwa omsetnya saja itu 200 juta, pajaknya saja itu 200 juta per bulan, di mana pajak itu kurang lebih 10% dari penghasilan. Artinya kalau pajaknya 200 juta per hari, bisa kita kalkulasi penghasilannya itu kurang lebih 2 miliar per hari teman-teman. Bisa teman-teman kalkulasi per bulannya berapa gitu. Dan berapa bagian Yusuf Mansur? Dugaan saya kemungkinan besar miliaran juga per bulan. Artinya Yusuf Mansur sangat mampu sekali untuk kemudian menyelesaikan masalah ini gitu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Yusuf Mansur mau menyelesaikan masalah ini? Mau kemudian meringankan beban para korban dengan memberikan kembali hak-hak mereka
Bukan membantu ya, tapi mengembalikan hak-hak mereka yang memang sudah menjadi hak mereka sejak awal. Bagaimana tidak teman-teman? Nilai 250 juta di tahun 2009 itu sangat besar sekali. Jika saja para korban ini tidak kemudian memberikan uangnya untuk investasi batu bara di tahun 2009, mungkin uang ini bisa mereka putar gitu. Tapi kan karena mereka percaya kepada sosok Yusuf Mansur yang kemudian mempresentasikan bisnis ini, sehingga kemudian mereka dengan rela dan ikhlas menyerahkan uangnya begitu saja. Ada yang 250 juta, ada yang puluhan juta, bahkan sampai miliaran teman-teman. Yang hari ini pontang-panting memperjuangkan haknya. Alhamdulillahnya kami memiliki Pak Zaini Mustafa dan juga Pak Darso Arif, beserta orang-orang yang kemudian mensupport mereka gitu. Yang mereka ini saya lihat adalah orang-orang ikhlas dan tulus. Yang tanpa pamrih, tanpa pencitraan ingin dilihat sama orang. Mereka memang benar-benar niat tulus lillahi ta'ala. Semoga mereka dipanjangkan umurnya teman-teman. Melihat orang-orang seperti Yusuf Mansur ini yang memanfaatkan citranya, yang kemudian cuek terhadap umat, ini sangat geli gitu, sangat geli dan jijik bagi saya teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan, selama Yusuf Mansur tidak punya itikat baik untuk mengembalikan hak-hak para korban, padahal dia sangat mampu sekali, seperti apa yang saya ulas sebelumnya, dengan harta kekayaannya dan juga bisnisnya di warung Stick and Stick, maka selama itu juga kami akan terus menyuarakan untuk tetap memboikot warung Stick and Stick. Berhenti untuk makan di sana teman-teman. Saya Rizal Walid, see you on the next videos.